from my talk is cheap, so why don't we just take a stand? So many days I've been away, just hoping you would find me. We're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB. Kali ini kita nggak akan membahas MotoGP. Kita skip dulu karena ada kabar yang paling hot, yakni generasi terbaru R15 sudah datang, Cak. Ini adalah sebuah generasi yang kita harapkan menjadi sebuah pembuka generasi paling keren. Karena kita tahu bahwa R15 terbaru ini memang memiliki beberapa perbedaan yang kita akan bedah pelan-pelan. Kang Mas, kalau kita membahas tentang R15, kita tidak akan lupa bagaimana sejarah Indonesia yang berusaha mendatangkan R15. Karena sebenarnya kalau kita membahas tentang R15 tentu saja tidak lepas dari yang namanya India. Karena pada generasi pertama, kemudian generasi berikutnya pun yang versi pertama, versi 2, semuanya diracik dan dikembangkan di India. Sementara Indonesia baru memiliki yang versi 2. Jadi yang generasi pertama yang mirip fiction, Cak. Kemudian datangnya versi 2 yang diimpor oleh Yamaha Indonesia dan kemudian juga dipasarkan. Dan mereka pada akhirnya meracik versi 3 yang konon dikembangkan di Indonesia. Jadi memang kalau kita meracik histori ya, maka bisa kita simpulkan bahwa versi 3 adalah sebuah generasi yang pertama kali diluncurkan di Indonesia sebelum akhirnya India menyusul. Dan jika kita membicarakan tentang R15, tidak lepas dari harapan supaya Yamaha Indonesia meluncurkan engine yang betul-betul new. Engine generasi DOHC, double cam. Banyak sekali, Cak, rumor-rumor sebelumnya. Cukup unik dan lucu ya, soalnya dulu sempet ya kenceng banget tersiar sebuah isu yang mengatakan bahwa Yamaha sedang mengembangkan generasi mesin DOHC atau double cam. Rumor itu sangat kencang dan mengemuka di blog Spears ya pada saat kita ngomongin blog ya. Dan dulu rumornya Yamaha ini sudah mencoba mengembangkan double cam, mencoba untuk meracik new engine. Itu rumornya ya, rumor di teman-teman, bukan IWB loh ya. Kalau IWB sih nanti IWB akan tekankan kesampaian jawaban IWB dari penyelidikan investigasi Iwan Banaran. Dari sana ternyata, Cak, rumornya saat itu Yamaha katanya gagal. Rumornya teman-teman sekalian semuanya mengatakan bahwa Yamaha gagal, Cak. Yamaha tidak berhasil mengembangkan engine DOHC. Di sini BBC ketawa, Kang Mas. Soalnya sekelas pabrikan Jepang Yamaha katanya gagal. Yamaha gagal mengembangkan mesin 150cc DOHC. Nah, ini yang WB ingin klarifikasi ke sampean. Bukan klarifikasi sih, maksudnya pencerahan lah. Soalnya WB nggak mau sampean tersesat pada sebuah keyakinan yang tidak mendasar. IWB selalu melakukan investigasi jaringan kiri kanan. Jadi apakah betul Yamaha mengembangkan new engine DOHC? Hal ini pun sekarang sedang digantungkan pada R15 terbaru. Dan sampai informasi buat sampai semuanya ya, bahwa R15 terbaru sudah diluncurkan baru saja. Ini adalah sebuah generasi yang fresh, warnanya putih, Cak, keren, ganteng tenan. Dan inilah versi 2023 New R15 yang akan kita bedah dalam video ini, Cak. Inilah generasi terbaru R15 yang baru saja diluncurkan oleh Yamaha. Dan kalau sampai intip di sini, Cak, memang ini adalah sebuah generasi yang paling fresh, generasi yang kita intip ya. Kalau kita perhatikan, jadi mirip banget kayak R7 ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah R15 version 4 ABS dual channel. Jadi ini adalah generasi yang paling baru, di mana secara pengereman sudah dual channel ABS. Kita nggak kaget, Cak, karena di Indonesia pun demikian. Kita menemukan secara desain ternyata masih mirip dengan sebelumnya. Kita perhatikan di bagian moncongnya sini, Kang Mas ya. Bagian moncong sini masih mirip dengan sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan dari sektor lampu-lampunya. DRL di bagian sini, kemudian bagian ujungnya juga ada lampu proyektornya. Lalu di bagian depannya sini, Cak ya. Jadi bagian depan sini kalau kita lihat warnanya putih. Jadi untuk generasi paling fresh ini declare oleh Yamaha dengan warna putih, dan putihnya informasinya adalah putih doff. Jadi white matte, full di sini putih semuanya, Cak. Bahkan di bagian fendernya juga putih. Suspensinya masih sama dengan tanah air pula. Warnanya adalah emas di bagian outer tube-nya, bagian sini ya, tabung atas. Sementara bagian bawah kalau kita lihat ternyata menggunakan warna yang sama dengan sebelumnya, warna hitam, dan kemudian pelek-peleknya. Nah, ini yang menarik, Cak ya. Jadi kombinasi warnanya adalah warna putih yang dilebur dengan warna peleknya, warna ini merah apa orange ya? Sepertinya merah ya, tapi rada ke orange-orange gitu, Cak, bosonya, Cak. Dan untuk bagian ban-bannya, Cak, bannya beda dengan tanah air, dimana untuk India bukan disuplai oleh IRC. Kalau kita kan menggunakan IRC Roadwinner, ini adalah ban legendaris, Kang Mas. Dan di India ternyata bukan. Kalau nggak salah India ini menggunakan
mereknya MRF kalau nggak salah ya. Jadi MRF Zapper kalau nggak salah. Di bagian pengeremannya juga sama, di mana komponen ternyata beda dengan tanah air, mungkin nggak terlalu kelihatan di sini Cak, karena memang low res, agak pecah. Tapi yang jelas untuk bagian kalipernya itu menggunakan By-Bre atau By-Brembo. Memang base camp untuk By-Bre itu di India Cak. Jadi ini adalah salah satu company dari Brembo Cak sebenarnya, anak perusahaan lah bahasanya. Tapi untuk By-Bre ini khusus meracik rem yang lebih murah. Jadi kaliper rem yang lebih terjangkau, ditargetkan atau segmennya di 400 cc ke bawah untuk motor sportnya. Jadi untuk motor di 400 cc ke bawah itu adalah By-Bre atau By-Brembo. Jadi kalau kita ubek-ubek ya sahamnya memang Brembo yang banyak Cak. Nah, jadi demikian Cak ya. Kemudian di bagian sini ya tidak ada sentuhan sama sekali kecuali adanya semacam minimalis stripping di bagian sini. Jadi gradasi warna silver di sini dan R15 dengan tulisan yang rada vertikal R15 dan ada warna merah di sini. Jadi sentuhannya begitu dan ada nggak tahu ini merah-merah apa ya, nggak terlalu jelas. Sementara di bagian bawah ada tulisan Yamaha dan untuk crankcase engine-nya warna hitam. Kemudian di bagian sasisnya ternyata Yamaha memilih untuk memberikan warna hitam pula. Jadi kombinasi warnanya memang putih kemudian hitam, dan di bagian bawah dari joknya ini juga dikelilingi warna hitam. Jadi plastiknya agak kehitaman begitu ya, memang nggak dipenting untuk bagian ini sama dengan tanah air. Dan di bagian buritan sampai ke menemukan warna yang putih pula. Jadi memang warnanya tidak dual tone color secara basic paintingnya. Jadi kalau ini ya, kalau kita lihat ini bukan di painting ya sebenarnya, tapi biasanya kan Yamaha paling suka ya mengkombinasikan warna ini beda, bagian sini beda. Tapi untuk khusus yang warna ini, yang khusus warna yang putih ini, ternyata Yamaha memilih warna yang single tone color, kecuali bagian peleknya pastinya. Nah, untuk bagian pelek Cak, kalau kita lihat peleknya dikelilingi warna merah depan belakang, agak orange begitu. Dan jika sampai nanya dibandingkan dengan tanah air bedanya apa, yang jelas bedanya adalah ya, oh ya, ini untuk footstep belakangnya dikelilingi warna hitam. Jadi sesuai dengan warna dari sasis atau frame-nya. Kecuali untuk footstepnya dikelilingi warna silver seperti tanah air. Dan untuk bagian knalpot-knalpotnya, silencer covernya juga dikelilingi warna hitam. Kecuali end cap muffler atau ujungnya sini dikelilingi warna silver. Nah, kalau sama nanya apa bedanya Cak IWB dibandingkan dengan tanah air? Yang jelas Cak, secara power motor ini lebih kecil dibandingkan dengan tanah air. Jadi powernya lebih kecil karena ini untuk mengejar daripada emisi gas buang yang lebih ketat, adanya BS4 namanya di sana Cak ya. Jadi beruntunglah sampean semuanya yang mendapatkan mesinnya lebih powerful. Dan juga bedanya lagi adalah di bagian sini Cak. Jadi di bagian belakangnya ada mudguard untuk versi India, Indonesia nggak ada seperti ini Cak, mudguard ini. Dan juga ada mata kucing untuk yang di sini. Termasuk juga ini Cak. Nah, untuk bagian lampu sennya ini masih yang generasi awal banget. Sebenarnya kita berharap Yamaha meracik sebuah motor sport fairing yang mana untuk lampu sennya itu tidak nongol seperti ini. Hopefully demikian, karena mosok Matic aja yaitu terintegrasi Cak Matic-nya Yamaha, tapi untuk motor sport fairingnya kok semuanya terpisah. Sayang banget sih sebenarnya. Nah, demikian Cak ya. Dan di bagian sini ini putih semuanya, bahkan bagian atas ini biasanya kan ada dual tone color, tapi Yamaha untuk yang generasi terbaru 2023 ini masih mempercayakan warna putih semuanya. Jadi itu Cak yang bisa IWB tekankan di sini, generasi terbaru R15. Dan kalau sampai nanya lain-lainnya masih sama ya. Ini yang lebih dekatnya, yang lebih mungkin lebih jernih, enak dilihatnya ya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Tidak ada perubahan apapun kecuali dari sisi desain, warna ya, dari sisi warna. Kemudian juga ban-bannya berbeda, kemudian pelek-peleknya sama ya dengan tanah air, hanya warnanya aja yang berbeda. Lalu kalipernya berbeda, remnya sama, suspensinya sama, disuplai oleh Kayaba sama dengan tanah air. Dan juga kalau kita lihat di bagian belakang sini ada mudguard untuk di versi India. Jadi memang pengembangan motor ini dilakukan di India. Jadi jangan kecewa dan jangan pula protes Cak, karena secara market di India itu lebih besar dibandingkan dengan tanah air. Nah, kira-kira demikian Cak ya, generasi terbaru R15 yang bisa sampai intip detailnya seperti ini Cak. Nah, Kang Mas, wes gamblang, jinglang, padang lah bosnya Cak. Sudah jelas ya. Jadi memang Cak, ini adalah sebuah generasi yang diluncurkan bukan di Indonesia. Sekali lagi, bukan diluncurkan di Indonesia tapi di India. Loh, Cak WB, kenapa India kok sampean bahas buat apa loh Kang Mas? Sampean jangan salah. Pengembangan luar negeri kita jangan pernah yang kita remehkan, maksudnya jangan pernah ketinggalan. Karena semuanya terkoneksi Cak. Jaringan internasional global development itu terkoneksi. Apalagi kita ngomongin mengenai pabrikan internasional, pabrikan yang
kita katakan sebuah pabrikan yang sudah luar biasa mengakar di dalam dunia, bosannya Cak. Makanya kita nggak boleh meremehkan. Ada di sana kita harus bahas karena apapun itu. Apalagi ini adalah motorsport yang notabene memang dikembangkan di India. Jadi makanya IWB bahas karena siapa tahu akan memiliki korelasi dengan India. Akan tetapi Cak, memang ada kekecewaan sedikit. Karena IWB berharap sih Kang Mas, R15 terbaru ini ada sedikit sentuhan lah dari sisi mungkin fiturnya, mungkin dari sisi beberapa poin yang paling kentara adalah speedometer. Jadi informasi buat sampean yang mungkin nggak tahu, di Eropa Cak, R125 yang memiliki desain sangat identik dengan R15 di India ataupun tanah air sudah menggunakan yang namanya speedometer full color TFT. Kenapa di India belum? Karena gini loh, role model India akan sangat berpengaruh dengan Indonesia. Kalau Eropa enggak Cak. Jadi role model yang di India yang kita bahas tadi itu memiliki korelasi atau koneksi dengan Indonesia. Jadi gini, kalau speedometer di sana TFT LCD sudah ganti, akan sangat besar potensinya ganti pula di Indonesia. Makanya BB bahas ini, akan tetapi sayang beribu sayang Kang Mas. Ternyata jebule kersane ngalah. Ternyata masih speedometer yang sama, tidak ada perombakan apapun ya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali dari sisi fitur, dari sisi engine, semuanya sama. Bahkan kalau di India engine-nya lebih rendah ya powernya, kalau di Indonesia lebih tinggi, jadi powernya di India itu di sekitar 18-an PS sekian, sementara Indonesia kan 19,3 karena emisi gas buang di sana BS4 lebih ketat dibandingkan dengan Indonesia. Jadi Cak, kesimpulannya adalah itu generasi terbaru dan kira-kira seneng nggak yang warna ini didatangkan oleh Yamaha Indonesia di tanah air, sama suka nggak kira-kira? Monggo saman komen. Dan kalau untuk harga Cak, bisa dikonfirmasi bahwa harga di India ternyata lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. R15 ini dijual oleh Yamaha India di angka 33 jutaan rupiah. Jadi kita konversi langsung saja ya. Dan harga ini sudah menggunakan ABS atau anti-lock brake system. Ya, kalau kita bandingkan dengan Indonesia memang jauh sekali ya. Tapi yang jelas Cak, memang bukan M ya. Kalau tipe M itu ya agak mahal, tapi tetap lebih murah India. Itu poinnya. Dan teman-teman semuanya, menyambung tadi tentang isu DOHC di mana Yamaha gagal meracik mesin DOHC, bisa IWB pastikan kesampaian dari penyelidikan investigasi tidak pernah sekalipun Yamaha mengembangkan mesin DOHC untuk 150 cc. Jadi ini IWB tekankan kepada teman-teman yang banyak sekali komen di sosial media, wah Yamaha gagal, Yamaha tidak berhasil, Yamaha tidak kredibel meracik mesin 150 cc DOHC, bisanya hanya SOHC 4 katup. Itu namanya opini yang nggak jelas. Tentu saja mungkin Yamaha merasa pede dengan engine SOHC-nya karena secara spek sudah yang paling tinggi di kelasnya dengan power 19,3 PS, sementara Kia XR yang overpower saja di angka 19,2 PS, dan apalagi Honda yang masih di angka 18-an PS. Jadi memang ini adalah sebuah raihan yang kita harus berikan asukan jempol, walaupun jujur Cak, ada rasa bosen Cak, ada rasa boring karena basis yang digunakan Yamaha ini memang masih engine yang 2007 dari Vision dulu yang dikembangkan oleh mereka dengan beberapa sentuhan seperti adanya VVA. Secara teknikal memang improve, tapi secara basis engine tetap sama. Nah, sekarang saman komen Cak, kira-kira saman suka nggak dengan facelift yang terbaru dari Yamaha India dulu? Kita nggak tahu Indonesia kapan. Tapi saman komen saja, kira-kira seperti apa dan apa sih kelemahan R15 di mata sampean? Kenapa sampean kayaknya yang generasi versi 4 ini kurang suka? IWB nangkepnya demikian, karena kalau kita lihat di jalanan pun masih lebih banyak yang versi 3. IWB cukup sangat-sangat, bukan cukup lagi sih, sangat-sangat penasaran Cak. Kok iso ngono itu kenapa sampean ini kira-kira? Kenapa kok kayaknya nggak terlalu suka? Apakah dari sisi harga atau dari sisi desain? Saman komen, atau mungkin sisi engine. Kalau engine kan sudah jelas ya, sangat powerful. Saman komen aja. Semoga saja dibaca oleh Yamaha India, Yamaha Indonesia lagi. Dibaca oleh Yamaha Indonesia, jadi bisa ya menjadi masukan mereka. Walaupun kalau kita uprek-uprek, kita bongkar secara detail, tetap ujung-ujungnya adalah cuan dan cuan. Makanya kalau BB lagi ngobrol sama Cak Stephen, ya Mas BB selalu ya buat apa kalau kita jualan susah, kalau kita jualan kesulitan, ya mendingan kita jualan matic. Kasarnya demikian, karena memang pabrikan itu lebih fokus kepada jualan, bagaimana mendatangkan profit, mendatangkan pemasukan ketimbang motor yang notabene secara profit mungkin kurang ya, life cycle-nya agak lambat, pergerakannya lambat, ya pastinya akan menjadi produk yang dipikirkan di belakang. Tapi harusnya tetap ya Yamaha, ataupun kalau Suzuki udahlah IWB nggak akan komen, nanti kita bahas mengenai Suzuki. Tapi yang jelas kita berharap Yamaha Indonesia
walaupun mungkin secara market untuk 150cc sport ya jauh dibandingkan dengan masa lalu, tapi tetap jangan dicuekin, jangan dianaktirikan, apalagi yang 250cc sangat-sangat dianaktirikan. Semoga saja ada kebangkitan sehingga pabrikan akan bergerak kembali, nggak hanya membicarakan tentang Matic. Itu aja Cak, update Iwan benaran tentang New R15 terbaru warna putih yang diluncurkan di India 2 hari yang lalu dan harganya 33 jutaan. Saman komen apakah Saman suka warna ini jika didatangkan di Indonesia. Saman komen aja. Itu aja update Iwan benaran. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa pastinya. Yang ngabuburit Cak, ojo lali selalu sampean hilangkan yang namanya komen-komen membuat dosa, karena saat ini kita harus menahan diri semuanya. Pahalanya berlipat-lipat tapi dosanya juga berlipat-lipat nih kalau kita aneh-aneh ya. Itu aja update Iwan benaran, dan jangan lupa Cak, sampean share, like dan juga subscribe. Apalagi satu poin yang nggak boleh ditinggalkan adalah sholat 5 waktu. Jangan pernah ditinggalkan Kang Mas, apapun kondisinya. Itu aja update Iwan benaran. Semoga mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandes.